syncopates. You're driving me crazy. Ah. Daun kelor memang sudah sering digunakan dalam ritual ataupun ramuan tradisional. Namun, secara ilmiah manfaat daun kelor sudah banyak diteliti. Daun yang juga disebut dengan Moringa oleifera ini dipercaya dapat membantu menjaga kadar gula darah, serta memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Sebagai komponen yang kerap digunakan dalam obat-obatan tradisional, manfaat daun kelor untuk kesehatan ternyata bukan mitos belaka. Beberapa penelitian menyebutkan daun yang satu ini bisa memberikan berbagai manfaat kesehatan, seperti memberikan nutrisi untuk tubuh. Daun kelor adalah sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. Dalam sekitar 20 gram daun kelor yang telah dipotong-potong, terkandung beberapa nutrisi seperti protein, vitamin B6, vitamin C, zat besi, riboflavin, vitamin A, dan magnesium. Kaya akan antioksidan. Antioksidan berfungsi untuk melindungi tubuh dari radikal bebas. Kadar radikal bebas yang terlalu tinggi dapat meningkatkan risiko terhadap berbagai penyakit seperti diabetes mellitus tipe 2 hingga penyakit jantung. Membantu menurunkan kadar gula darah. Daun kelor juga disebut-sebut dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Sayangnya, belum banyak penelitian yang mengungkapkan manfaat daun kelor dalam hal ini. Membantu meredakan peradangan. Daun kelor mengandung isothiocyanat yang merupakan zat anti peradangan, sehingga tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Menurunkan kolesterol. Manfaat daun kelor disebut-sebut dapat membantu menurunkan kolesterol, membuatnya menjadi incaran banyak orang. Pada daun kelor, efek penurun kolesterolnya disebut mirip dengan almond dan oats. Melindungi tubuh dari keracunan arsen. Pada penelitian yang dilakukan di hewan uji, daun kelor disebut dapat melindungi tubuh dari racun arsenik yang tidak jarang bisa masuk ke tubuh melalui kontaminasi makanan dan air. Perlu diketahui bahwa sama seperti racun sianida, racun arsenik merupakan racun yang mematikan, sulit terdeteksi lantaran tidak berbau, berwarna, dan tidak memiliki rasa ketika tertelan. Menjadikan racun arsenik sangat berbahaya. Arsenik sendiri merupakan senyawa kimia yang dihasilkan secara alami dalam kerak bumi. Zat ini dapat ditemukan dalam air, udara, dan tanah secara alami. Itu sebabnya arsenik juga ditemukan dalam beberapa jenis makanan seperti makanan laut, susu, hingga daging. Membantu mengatasi kanker. Manfaat daun kelor lain yang tak kalah hebat adalah kemampuannya dalam memperlambat pertumbuhan sel kanker. Hal ini membuat daun kelor juga berguna dalam membantu kemoterapi menjadi lebih efektif. Meningkatkan daya ingat. Kandungan antioksidan serta zat-zat kimia yang ada dalam daun kelor dipercaya dapat meredakan stres dan peradangan di otak. Hal ini tentu saja membuatnya cukup baik untuk meningkatkan daya ingat. Menjaga kesehatan jantung. Ekstrak daun kelor disebut berpotensi dapat mengatasi dislipidemia, salah satu jenis penyakit jantung akibat naiknya kadar kolesterol serta trigliserida di tubuh. Mencegah anemia. Kandungan zat besi yang cukup tinggi di dalam daun kelor membuatnya dipercaya dapat membantu mencegah anemia. Meski begitu, penelitian lebih jauh masih perlu dilakukan untuk memastikan manfaat daun kelor ini. Berpotensi mengatasi infeksi bakteri.
Ekstrak daun kelor juga dipercaya dapat membantu meredakan infeksi yang terjadi akibat bakteri. Pasalnya, tanaman ini mengandung bahan yang bersifat antimikrobial sehingga mampu memusnahkan bakteri, terutama bakteri berjenis gram positif. Gram positif adalah bakteri yang mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Di sisi lain, bakteri gram negatif akan berwarna merah atau merah muda. Agar dapat lebih memahami apa itu bakteri gram positif dan berbagai penyakit yang ditimbulkannya, kalian dapat mencari informasi tersebut lewat Google. Dipercaya baik untuk wanita menopause. Daun kelor yang dikonsumsi dalam bentuk bubuk dipercaya dapat membantu meningkatkan kadar antioksidan pada wanita yang telah mengalami menopause. Pada usia menopause, kadar antioksidan di tubuh memang akan menurun akibat berkurangnya produksi hormon estrogen. Mengenali peran hormon, terutama hormon estrogen dalam tubuh, dapat membuat wanita lebih memahami berbagai perubahan dalam tubuhnya. Baik untuk anak yang malnutrisi. Salah satu manfaat daun kelor yang belum banyak diketahui adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan berat badan pada anak-anak dengan malnutrisi. Manfaat ini bisa didapat dengan mengonsumsi bubuk daun kelor selama 2 bulan secara teratur. Meski begitu, jangan serta-merta memberikan olahan daun ini pada anak. Perhatikan efek samping yang mungkin terjadi dan diskusikan terlebih dahulu dengan dokter mengenai keamanannya. Efek samping daun kelor. Dikhawatirkan jika konsumsi daun kelor secara berlebih bisa menyebabkan mual, diare, dan heartburn. Heartburn adalah sensasi seperti terbakar yang terasa di belakang tulang dada. Gejala penyakit yang juga sering disebut nyeri ulu hati ini bisa semakin parah setelah Anda makan, berbaring, atau membungkuk. Keluhan heartburn termasuk umum dan tidak berbahaya, namun kondisi ini juga dapat disebabkan oleh penyakit serius, terutama jika nyeri ulu hati terjadi berulang kali atau hingga mengganggu aktivitas. Apabila kalian mengalami heartburn lebih dari 2 kali dalam seminggu, mungkin saja kalian mengidap gastroesophageal reflux disease atau sering disingkat GERD. Gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang terletak di kerongkongan bagian bawah. Normalnya katup ini akan terbuka untuk memungkinkan makanan serta minuman masuk menuju lambung dan dicerna. Setelah makanan atau minuman masuk ke lambung, katup ini akan tertutup kencang guna mencegah isi lambung kembali naik ke kerongkongan. Namun pada penderita GERD, katup ini melemah sehingga tidak dapat menutup dengan baik. Hal ini mengakibatkan isi lambung yang berisi makanan dan asam lambung naik ke kerongkongan. Apabila kondisi ini terjadi terus-menerus, lapisan kerongkongan akan mengalami iritasi hingga peradangan dan lama-kelamaan menjadi lemah. Selain itu, meski daun kelor dipercaya bermanfaat untuk kesehatan, kalian sebaiknya tidak mencoba menggunakan bagian lain dari pohon kelor yang belum terbukti khasiatnya secara ilmiah. Misalnya, mengonsumsi akar pohon kelor. Pasalnya, akar pohon kelor disebutkan mengandung bahan beracun. Selain itu, hindari konsumsi ekstrak pohon kelor apabila sedang hamil dan menyusui.
untuk mencegah pengaruhnya pada janin dan bayi. Jika Anda mengonsumsi suplemen yang mengandung daun kelor, pastikan suplemen tersebut telah tercatat di Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan keamanannya. Selain itu, waspadai juga kemungkinan munculnya reaksi alergi daun kelor. Meski alami, bukan berarti kalian dapat menggunakannya secara sembarangan. Segera hubungi dokter apabila muncul gejala alergi seperti sesak nafas, gatal, dan ruam setelah mengonsumsinya.